Bab 1101 Ambros yang malang dan keputusan penting, 18+. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Bab 1101 Ambros yang malang dan keputusan penting, 18+. Setelah melepaskan celana Minos dan melihat, hadiah, menunggunya, Misty tidak sopan dan menjulurkan lidahnya, menjilati batang itu seperti permen kesukaannya. Saat dia menggerakkan tangannya di atas pangkal batang Minos, dia merasakan seluruh tubuhnya bergetar saat adik perempuannya meneteskan air liur karena antisipasi. Apakah dia menikmatinya? Apakah aku melakukannya dengan benar? Dia bertanya-tanya saat dia sejenak menatap matanya dan mengerahkan lebih banyak energi untuk pekerjaan ini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil memasukkan semua batang Minos ke dalam mulutnya hingga potongan daging itu mencapai tenggorokannya. Apakah dia akan meniduriku setelah ini? Dia berharap dalam hatinya saat semua masa lalunya memudar dari pikirannya, mengingat hasrat liar saat ini. Dan Misty tidak butuh waktu lama untuk mengetahui seberapa jauh hadiahnya akan bertahan. Saat ia menggunakan semua antusiasmenya untuk memuaskan Raja Stuart, Minos melepaskan pakaian yang menutupi tubuh indahnya, memperlihatkan kulit putih kecoklatannya, bokong kencang, dan payudara berukuran sedang. Melihat kecantikan telanjang ini berlutut di hadapannya, Minos akhirnya mencapai klimaks saat adik laki-lakinya mencium leher Misty. Ia merasakan apa yang terjadi dan menarik sebagian batang itu sehingga ia bisa merasakan sperma pria ini. Ini jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Ia menikmatinya sebelum menelan dan membersihkan kotoran itu. Setelah itu, Minos tidak memiliki banyak kesabaran lagi dan membawanya ke pangkuannya hingga payudaranya berada di ketinggian wajahnya, dalam posisi istimewa. Ia menatapnya dengan penuh semangat dan kemudian merasakan gerakan Minos saat ia mulai mengisap puting kirinya sementara salah satu tangannya bermain dengan adik perempuannya. Gelombang. Di tengah erangan wanita ini, ia mulai melepaskan pakaian kekasihnya, terbakar seperti api pada saat itu karena hasrat untuk langkah terakhir mereka berdua. Tubuhmu cukup sensitif, ya? Minos bertanya sambil merasakan aliran yang stabil di antara kedua kakinya, tampak seperti baru saja membuka bendungan. Tidak selalu gelombang, jawabnya sambil mencium leher Minos. Baiklah, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan sebentar lagi. Minos menggunakan kedua tangannya untuk memegang pinggang Misty, mengarahkan tubuhnya sehingga bunga kecilnya berada dalam posisi yang memungkinkan untuk ditembus oleh tongkatnya. Merasakan kepala adik laki-laki Minos menggesek vulvanya, Misty tidak lagi menahan diri dan menekan tubuhnya ke bawah setelah menggunakan salah satu tangannya untuk memposisikan tongkatnya dengan sempurna. Gelombang yang mulia gelombang, gelombang. Gelombang aku merasa seperti kehilangan keperawananku untuk kedua kalinya gelombang. Misty mulai mengerang liar setelah sepenuhnya terhubung dengan Minos, dengan cepat mulai menggesekkan dirinya padanya, merasakan kekuatan yang tidak biasa melonjak di tubuh bagian bawahnya. Sejak saat itu, dia bergerak seperti binatang yang sedang birahi, nyaris tak merasakan kelelahan di tubuhnya, hanya kenikmatan luar biasa karena berhubungan seks dengan pria yang telah dia idamkan selama bertahun-tahun. Setelah lebih dari 1 jam berhubungan seks liar, Misty telah mencapai 12 orgasme, sementara Minos memenuhinya 3 kali dalam periode itu, menyelesaikan yang terakhir pada saat ini juga. Di sana, di samping tangga antara singgasana kerajaan dan bagian bawah aula ini, Minos berlutut di belakang Misty sementara dia merangkak di depannya. Kedua tangannya mencengkeram pinggul Misty dengan kuat sementara wanita ini gemetar hebat, dengan ekspresi kepuasan dan kebahagiaan di wajahnya. Adapun Minos, dia tersenyum melihat punggung wanita ini yang berkeringat, menikmati erangan terakhir dari acara yang menyenangkan ini. Dia menamparkan pantat kirinya dan membantunya mengangkat tubuh bagian atasnya dengan menarik rambut pirangnya. Gelombang. Apakah itu hadiah yang memuaskan, Misty? Dia terkekeh nakal saat menanyakan itu di salah satu telinganya. Ya gelombang, jawabnya dengan suara lelah, napasnya tergesa-gesa. Apakah kau akan terus bekerja keras untukku? Selalu gelombang yang mulia gelombang. Bagus. Akhirnya dia melepaskan rambut panjangnya dan melepaskan diri darinya saat dia bangkit dari posisi itu. Gelombang, dia merasakan sensasi luar biasa di sekujur tubuhnya sementara aliran putih mengalir di bunga kecilnya. Aku tidak tahu apakah itu hal yang baik. Dia membayangkan saat dia melihat kondisi tubuhnya dan kemudian ke Minos. Ambros tidak akan bisa memuaskanku, tidak peduli seberapa keras dia mencoba.
Minos kemudian memberi isyarat padanya dan berkata, "Bantu aku membersihkan diriku, lalu kau bisa pergi." Mendengar ini, dia mengabaikan kelemahan di kakinya dan berjalan ke singgasana Minos, dengan cepat membersihkan adik laki-lakinya dengan mulutnya, senang bisa melakukannya. Persetan dengan itu, bahkan jika Ambrose tidak bisa dibandingkan dengan Minos, setidaknya aku mengalaminya sekali dalam hidupku. Itu cukup bagus. Dia menggenggam salah satu tangannya dengan tekad. Misty kemudian mendengarkan, "Bekerja keraslah, dan saat kau mencapai level 60, aku berjanji akan memberimu 12 jam kesenangan murni." Oh, dia menatapnya dengan heran di matanya sebelum tersenyum dan berterima kasih padanya dengan bersujud di depannya. "Terima kasih, Yang Mulia. Aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakanmu." Sekarang kau bisa pergi." Misty kemudian dengan cepat mengenakan pakaiannya, dan sebelum meninggalkan aula tahta kerajaan, dia menatap Minos sekali lagi, penuh keinginan untuk berkultivasi dan tumbuh lebih kuat. "Aku akan kembali." Beberapa hari kemudian, saat dataran hitam dan wilayah itu bersiap untuk turnamen negara bagian ini, 3 kaisar spiritual lagi muncul, di antaranya, Mirya, yang saat ini menjadi anggota pengawal kerajaan Raja Stuart. Setelah terobosannya, Ibu Viola telah mengalami transformasi total, bekas luka di tubuhnya pulih sepenuhnya. Pada saat yang sama, penampilannya sebagai wanita dewasa telah diremajakan tanpa kehilangan ukuran tubuh dewasanya yang lebih baik, yang sangat dihargai Minos. Dengan kemajuan dan perbaikan ini, wanita ini telah mendapatkan kembali semua kepercayaan dirinya, setelah bertahun-tahun tidak melakukan hubungan seksual dalam satu sore penuh dengan Minos dan putrinya, Viola. Awalnya, dia menyerahkan dirinya kepadanya sendirian karena dia merasa tidak bisa membiarkan dirinya disentuh bahkan oleh putrinya di hadapan pria yang memperlakukannya dengan sangat baik ini. Kemudian, selama lebih dari 3 jam, dia kehilangan keperawanannya untuk kedua kalinya sebelum akhirnya melakukan seks bertiga dengan Minos dan putrinya. Viola telah menyetujui semuanya, dan ketika dia bergabung dengan keduanya, dia mengalami salah satu momen seksual terbaik dalam hidupnya, akhirnya kembali makan dan dimakan oleh ibunya. Pengalaman seperti itu unik bagi mereka berdua. Pada akhirnya, setelah Minos pergi, Viola setuju dengan keputusan ibunya untuk tidak menyerahkan diri mereka kepada pria lain selain Minos. Viola tentu saja tidak tidur dengan pria lain selama bertahun-tahun sejak Minos mengurus kebutuhannya setiap minggu saat dia berada di Dry City. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk mengabdikan dirinya hanya kepadanya sebelumnya karena hubungan mereka, selain profesional, hanyalah kesenangan belaka tanpa makna lain. Namun, dia setuju dengan ibunya bahwa dia tidak dapat mempermalukan sosok Minos dengan ketersediaannya kepada pria lain. Mereka berdua berutang banyak padanya, dan mereka telah menjadi kecanduan dengan perasaan bersamanya. Itu begitu intens sehingga Viola sendiri mengatakan dia tidak tahu apakah dia masih mampu merasakan kenikmatan dengan pria selain Minos. Jadi, mereka membuat sumpah rahasia bahwa sampai hari kematian mereka, mereka hanya akan tersedia untuk Minos atau wanita lain dalam lingkaran seksualnya. Minos tidak tahu tentang ini, tetapi dia telah kembali ke istananya dengan sangat bahagia. Dia mungkin tidak mencintai Mirya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kasih sayang khusus untuknya. Ia peduli pada setiap wanita yang sering berhubungan dengannya, dan tentu saja, ia tidak ingin mereka menjadi depresi atau terisolasi seperti Mirya. Jadi, setelah Mirya pulih, ia tidak bisa menahan senyum puas, merasa senang untuknya. Bagaimanapun, hari ini ia akan pergi menjalankan misi, jadi senyumnya segera memudar saat ia bertemu dengan timnya bab 1102 menyerbu perkemahan musuh. Setelah tiba di lokasi tempat ia akan berangkat beberapa saat lagi, Minos bertemu dengan Dilian, Eda, Abi, dan Ruth, 2 orang terakhir yang akan menemaninya malam itu. "Eda, kau telah mencapai level 60. Selamat." Minos tersenyum saat melihat wanita yang relatif muda berdiri di samping Dilian, salah satu dari 3 orang dalam pasukannya yang baru saja naik pangkat. "Hehe, terima kasih, Yang Mulia." Wanita berambut coklat ini berkata dengan gembira, pertama-tama menatap Minos dan kemudian mengedipkan mata pada pria berkumis di sampingnya. Melihat istrinya mengedipkan mata padanya, Dilian memejamkan mata, sudah membayangkan seperti apa malam itu. Eda tampak cantik sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak lagi memiliki tanda-tanda usia di tubuhnya, tampak hampir semuda Ruth dan Abi. Akibatnya,
dia tidak bisa tidak memikirkan istrinya yang cantik saat dia menyelesaikan hari tugas lainnya. Yang Mulia akan pergi setidaknya selama beberapa jam, jadi masih ada banyak waktu. Ia memikirkan hal ini dalam diam sementara istri-istri Minos juga memuji Eda. Pokoknya, kuharap aku tidak harus bertindak malam ini, tetapi jika misi kita gagal, kita mungkin harus melakukan sesuatu yang lebih mencolok, komentar Minos saat ia menjadi lebih serius. Abi mengangguk padanya dan berkata, tempat yang akan kita tuju sepertinya tidak besar. Jadi, meskipun kita harus bertindak melawan orang-orang itu, paling-paling, kita harus menyingkirkan sekelompok kecil orang. Namun Ruth tidak menganggap itu sesederhana itu. Namun, kita harus berusaha agar semuanya berhasil. Bahkan jika kita dapat menangani kelompok itu, yang menyebabkan sesuatu yang mencolok, mereka akan membuat semua musuh kita waspada. Ya, itu tidak akan baik. Dilian setuju. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, mengapa kita tidak segera bertindak melawan para migran dari Albano ini? Sudah ada kam-kam mereka dengan ribuan musuh. Kurasa kita sudah bisa menimbulkan banyak kerusakan. Minos kemudian berpikir pelan selama beberapa detik saat mereka berdiri di tengah taman. Mari kita lihat apa yang bisa kita temukan hari ini. Kurasa lebih baik kita membiarkan mereka meremehkan kita untuk beberapa saat lagi. Tatapan matanya kemudian menjadi dingin, dan dia berkomentar. Menurutku jumlah mereka saat ini masih terlalu sedikit. Mungkin akan sia-sia jika aku menunjukkan diriku sendiri saat jumlah musuh sangat sedikit. Eda dan Dilian sejenak melihat ke tanah, memikirkan pendapat Minos. Bagaimanapun, jika kita terlalu menakuti mereka, keadaan mungkin akan menjadi lebih mengkhawatirkan dengan kecepatan yang lebih cepat. Jadi mari kita pertahankan posisi pasif untuk sementara waktu, beri mereka kesempatan untuk meremehkan kita sedikit lagi, dan persiapkan jumlah yang lebih signifikan. Begitu kita mendekati batas, kita akan bertindak tegas terhadap para penyerbu ini. Keempat orang yang ada bersamanya mengangguk setuju tepat sebelum Eda dan Dilian meninggalkan ketiganya. Kemudian, Minos dan kedua wanitanya pergi ke tempat di mana susunan teleportasi kota ini berada. Dari tempat itu, mereka berangkat menuju salah satu kota perbatasan wilayah utama Dataran Hitam. Setelah beberapa tarikan napas, 3 orang muncul di sebuah alun-alun kecil di dalam salah satu markas besar tentara Dataran Hitam di wilayah ini. Sekilas, tempat ini tampak seperti panggung pertempuran biasa dengan banyak pepohonan. Namun di panggung ini, beberapa cincin logam mengelilingi lingkungan sekitar pada sudut dan posisi yang berbeda, masuk ke bawah tanah lalu ke udara. Pada saat itu, cincin-cincin itu menghentikan gerakan melingkarnya, sementara aliran energi spiritual yang berwarna-warni menutupi lingkungan sekitar, membuat tempat ini kehilangan penampilan biasanya. Beberapa prajurit berada di dekat tempat itu, dan ketika mereka melihat 3 orang muncul di tengah panggung itu, mereka bergegas ke sana dan mengucapkan salam seperti biasa. Yang Mulia, mereka menundukkan kepala saat mengucapkannya dengan keras. Melihat bahwa susunan teleportasi telah memasuki keadaan menunggu, Minos dan istri-istrinya berjalan keluar dari area itu, melambaikan tangan kepada orang-orang itu. Di arah manakah kamu musuh? Abi bertanya kepada salah satu prajurit itu. Yang Mulia, ikuti arah ini, dan Anda akan menemukan tempat itu. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah timur laut. Setelah mendengar ini, ketiganya melompat ke langit, dengan cepat mulai terbang ke lokasi yang ditunjukkan, meninggalkan para prajurit yang sedang makan debu. Petik 2. Sayang, bagaimana kita bisa masuk ke kamp musuh tanpa diketahui? Ruth bertanya sambil terbang sedikit di belakang Minos. Dia kemudian menatap Abi dan berkedip. Kita akan menggunakan kemampuan bawaan Abi dan teknik mentalku untuk mengelabui musuh yang sedang berpatroli. Kemudian, kita akan menyusup ke tempat itu dan mengambil apa yang kita inginkan. Mereka tidak dalam misi ini untuk menghancurkan pos terdepan musuh. Sebaliknya, mereka ingin menghindari hal seperti itu dan hanya menginterogasi beberapa anggota tingkat tinggi dari pasukan lawan untuk memecahkan sebagian keraguan mereka. Minos dan pasukannya belum melakukan ini sejauh ini karena sampai beberapa bulan yang lalu, tidak ada kamp musuh di wilayah ini. Akibatnya, sebagian besar penyerbu tersebar, dan tidak akan mudah untuk mendapatkan seseorang dengan informasi tanpa tindakan signifikan dari pihak tentara. Namun dengan perubahan yang terjadi, dengan semakin banyaknya kamp musuh yang terbentuk di sekitar wilayah tersebut,
kini menjadi lebih terjangkau untuk membobol salah satu tempat tersebut dan mendapatkan seseorang dengan informasi tersebut. Karena itu, mereka, kelompok terkuat dengan kemampuan terbaik untuk bertindak di dataran hitam, telah berupaya memecahkan masalah ini sekarang setelah beberapa syarat telah terpenuhi. Tidak akan ada yang menyadari keberadaan kita. Ruth khawatir karena kaisar spiritual memiliki kehadiran yang jauh lebih kuat daripada raja spiritual. Abi kemudian menjawab, kami mungkin akan membereskannya sebelum ada yang menyadarinya. Kami memang mencolok, tetapi kebanyakan orang di kamp seperti ini menyerahkan tugas jaga kepada para penjaga yang berpatroli. Jadi, selama kami cepat, seharusnya tidak ada masalah. Setelah beberapa saat hening, Minos melihat titik-titik terang di sekitar area gurun kerajaan Cromwell, dekat perbatasan dengan dataran hitam. Bersiaplah, ya, kemudian, mereka mengikuti lintasan yang hampir vertikal, turun dengan kecepatan tinggi di salah satu ujung kamp itu. Namun saat melakukannya, mereka tidak langsung mendarat tetapi malah melayang di udara beberapa meter di atas salah satu pos tempat terdapat pos pengintai di area sekitarnya. Dengan ini, Minos mengaktifkan teknik mentalnya dan membuat semua orang itu tertidur secara bersamaan. Kemudian mereka bertiga mendarat dan, tanpa menunda, melanjutkan rencana mereka untuk melumpuhkan para penjaga di sekitar kamp ini. Minos pergi sendiri, mengitari area itu dan mengalahkan lawan-lawannya, sementara Abi dan Ruth menggunakan arah yang berlawanan untuk melewati area luar kamp. Setelah beberapa waktu, ketiganya bertemu lagi ketika mereka akhirnya berhasil memecahkan masalah. Ayo, kita tidak punya banyak waktu. Minos berkomentar ketika dia menyadari lokasi orang terkuat di kamp ini dengan sekitar 1000 raja spiritual yang ditempatkan. Di dalam tenda utama kamp ini, 3 raja spiritual level 59 sedang duduk mengelilingi sebuah meja, di mana peta dan berbagai simbol tersebar tidak teratur. Masing-masing pria ini tampaknya berusia parubaya, tetapi mereka semua mengenakan baju besi dari berbagai jenis. Namun, mereka memiliki lebih banyak kesamaan, seperti, misalnya, ekspresi cemas di wajah mereka. Komando aliansi kita mengharapkan 10.000 saudara seperjuangan lainnya akan tiba di perbatasan dataran hitam dalam 2 bulan ke depan. Dengan kecepatan ini, kita akan dapat menyerang tempat ini dalam waktu kurang dari 6 bulan. Seorang pria yang sangat kurus mengatakan ini, tersenyum mengantisipasi hari ketika mereka akan menyerang dataran hitam. Ketika saatnya tiba, kita akan secara bersamaan menyerang seluruh wilayah itu tanpa memberi pasukan lokal kesempatan untuk bertahan hidup. Yang satunya berkata dengan suara pelan, tetapi tidak cukup pelan untuk tidak terdengar oleh dinding tempat itu. Mari kita lihat siapa yang tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, pikir Minos dalam benaknya saat ia menyentuh bahu kanan si cantik berambut biru di sampingnya. Setelah menerima sinyal dari suaminya, Abi membuka lengannya dan mengaktifkan kemampuan bawaannya, menyebabkan kabut biru bergerak menuju tanah melawan ketiganya. Pada saat itu, ketiganya menyadari ada sesuatu yang salah dan berbalik ke arah tempat Abi berdiri. Apa? Yang terjauh dari kabut biru berkata dengan bingung, tidak mengerti dari mana Dewi itu berasal. Namun, sebelum mereka sempat mencoba melarikan diri atau memberitahu yang lain, Minos muncul di belakang 2 dari mereka dan Ruth di belakang yang ketiga, memegangi leher mereka. Ayo bicara. Bab 1103 Daya Tarik Spiritual. Ketiganya panik karena merasakan leher mereka dicekik erat oleh orang-orang yang jauh lebih kuat dari mereka. Bagaimanapun, mereka, orang-orang di puncak tahap ke-6, tidak dapat ditahan oleh orang-orang biasa di wilayah ini. Jadi, jika orang-orang menahan mereka sampai sejauh itu, maka orang-orang seperti itu pastilah kaisar spiritual, individu yang terlalu kuat untuk mereka tangani. Gol, sialan, penjajah. Seseorang ingin berteriak tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Minos dan Ruth memegang mereka erat-erat sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas, jadi itu di luar dugaan orang-orang ini untuk meminta bantuan. Siapa orang-orang ini? Mengapa 3 kaisar spiritual muncul di tengah-tengah perkemahan kita? Ketiganya perlahan menjadi semakin putus asa. Namun, keputusasaan mereka tidak berlangsung lama ketika kemampuan Abi membuat mereka gemetar hebat hingga tekad menghilang di mata mereka. Sayangku, kau bisa melepaskan mereka sekarang. Abi tersenyum pada Minos. Ruth kemudian melakukan hal yang sama seperti suaminya, melepaskan leher pria yang telah dipegangnya. Kemudian mereka, bertiga berdiri di depan Minos, Ruth, dan Abi, dan kemudian interogasi dimulai.
Minos bertanya, siapa kalian? Mengapa kalian menargetkan dataran hitam? Apakah ini tindakan sebuah organisasi? Mungkin keluarga kerajaan Albano. Orang yang sedang dia lihat kemudian menjawab, kami adalah penjahat di Albano. Itu juga berlaku untuk semua orang di kamp ini dan sebagian besar aliansi kami. Penjahat, Ruth mengerutkan kening, tidak menyangka hal itu akan terjadi di sini. Kupikir mereka adalah bagian dari sebuah organisasi. Tapi bagaimana dengan aliansi ini? Tentang apa ini? Abi mengangguk kepada Ruth dan bertanya kepada penjahat tadi. Dia kemudian berkata dengan suara tanpa emosi. Kami, para penjahat Albano, telah bersekutu untuk menguasai dataran hitam. Jadi begitulah. Dan apa alasan semua ini? Aku yakin dataran hitam hanyalah tempat yang sedang naik daun menurut standar regional bagi kebanyakan orang di luar wilayah kami. Kata Ruth, salah satu dari ketiganya kemudian menjawabnya. Desas-desus beredar di dunia bahwa dataran hitam memiliki banyak hal baik untuk raja spiritual seperti kita, yang mampu bertindak. Oh, Minos membuka lengannya, membenarkan teorinya bahwa seseorang sedang mempersenjatai dirinya. Siapa yang melakukan ini? Apakah ini organisasi Albano yang mencoba menyembunyikan jejaknya dari gereja spiritual? Atau apakah ini seseorang di balik orang suci spiritual yang telah menyerangku beberapa tahun terakhir ini? Dia bertanya-tanya, mungkin mereka sama. Yah, Gloria akan datang ke daerah itu sebentar lagi, jadi aku akan bicara padanya tentang orang atau organisasi yang menyebarkan rumor tentang dataran hitam. Komentarnya dengan suara pelan, bagaimanapun, kapan kelompokmu akan bertindak? Berapa banyak lagi dari kalian yang bisa kita harapkan? Penjahat ketiga menjawab, kita akan bertindak saat kita memiliki setidaknya 60.000 raja spiritual di wilayah ini. 60.000, kedua wanita itu berkata dengan heran, keduanya menganggap jumlah itu tidak masuk akal. Mereka semua adalah penjahat. Minos mengerutkan alisnya, sebagian besar dari mereka, tetapi yang lainnya mungkin hanya tentara bayaran. Tidak dapat dipercaya, seru Abi sambil menatap Minos. Pria itu melihat bahwa Ruth juga memperhatikannya dan mendesah. Sayang sekali banyak raja spiritual ini adalah sampah yang memiliki niat jahat terhadap kita. Kalau tidak, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan dari mereka. Dia kemudian perlahan membalikkan salah satu tangannya, mengarahkan telapak tangannya ke atas. Dia kemudian mengepalkan tangannya dan mengepalkan jari-jarinya dengan erat. Gravitasi yang kacau. Setelah energi spiritual Minos menutupi tubuh ketiganya, dalam sekejap mata, mereka hancur total, hanya menyisakan gumpalan daging aneh seukuran tubuh manusia. Melihat ini, Minos melemparkannya ke arah perapian di tenda besar, membiarkannya terbakar. Abi dan Ruth hanya menyaksikan ini dalam diam, terkesan dengan kemampuan Minos untuk menghadapi orang-orang yang hanya satu tingkat di bawahnya. Mereka tahu betapa kuatnya dia, tetapi sejak dia naik pangkat, dia jarang sekali menunjukkan kekuatan penuhnya. Jadi, melihat dia menghancurkan orang-orang itu dengan jabat tangan, mereka tidak bisa tidak mengagumi kekuatan pria mereka. Ayo pergi. Dia berkata kepada keduanya dengan ekspresi jelek, marah karena dia tidak dapat mengubah satu pun dari musuh-musuh itu. Sungguh memalukan, dia berkata sebelum menjelaskan kepada para wanitanya tentang pikirannya. Jika mereka bukan penjahat serakah, kita mungkin memiliki kesempatan untuk membawa beberapa dari mereka ke pihak kita. Oh, apakah kamu yakin akan baik untuk membawa orang-orang dari Albano ke dataran hitam? Ruth bertanya ketika mereka sudah terbang kembali ke kota dari sebelumnya. Tahukah kamu, Albano adalah musuh kekaisaran api. Tetapi kita tidak punya apa-apa terhadap Albano, setidaknya tidak untuk saat ini. Abi tertawa karena kekaisaran api bukanlah sekutu mereka untuk dikhawatirkan. Di sisi lain, memiliki hubungan baik dengan seseorang tidak membuat kita berada di tim yang sama dengannya. Saat Ruth mengeluarkan suara terbata-bata kepada Abi, Minos menjawab. Jika mereka adalah imigran sejati yang datang ke wilayah utara untuk menjalani kehidupan yang harmonis di sini, aku tidak akan menganggap buruk untuk menyambut mereka. Namun, jelas, aku tidak akan membuat kesepakatan dengan keluarga kerajaan Albano untuk memfasilitasi migrasi seperti itu. Namun, tidak akan buruk bagi kita untuk menyambut raja spiritual yang tertarik untuk berkembang di wilayah kita. Tentu saja, mereka akan datang ke sini dengan minat mereka, tetapi bukankah itu juga berlaku bagi orang-orang di wilayah kita? Dia menatap Ruth. Lagi pula, kita punya cukup kekuatan untuk mengendalikan raja spiritual,
jadi jumlah mereka tidak akan jadi masalah. Namun, poin utamanya adalah apa yang bisa kita ciptakan jika kita mendapatkan banyak raja spiritual untuk menghuni kota-kota kita. Sayangku, apa maksudmu? Abi bertanya dengan ragu. Nah, apakah kalian pernah mendengar sesuatu yang disebut daya tarik spiritual? Dia bertanya kepada mereka. Daya tarik. Wajah Ruth memerah, tetapi dia segera kembali normal saat mendengar tawa Minos. Bukan itu yang kau pikirkan. Dia menjadi lebih serius dan mulai menjelaskan. Bagaimanapun, apa yang aku bicarakan mengacu pada efek yang berkaitan dengan kepadatan energi spiritual di suatu area tertentu. Efek ini meningkatkan kepadatan energi spiritual di area yang dimaksud karena kehadiran banyak orang tingkat tinggi. Daya tarik spiritual adalah efek medan di mana ketika banyak orang dengan tahap yang sama berkumpul di area yang relatif kecil, kehadiran mereka menciptakan daya tarik terhadap energi spiritual bebas di atmosfer. Hasil dari ini, energi spiritual yang umumnya tersebar di atmosfer dalam kepadatan yang bervariasi dapat ditarik ke wilayah ruang tertentu. Itu menghilangkan kantong-kantong energi di area tertentu, misalnya, yang tidak dapat dijangkau manusia, membawa kantong-kantong ini ke lokasi yang dekat dengan makhluk yang mampu berkultivasi. Dengan demikian, itu dapat membuat lokasi yang lemah sekalipun berevolusi menjadi tempat perlindungan kultivasi bagi orang-orang yang lebih lemah daripada para ahli yang menciptakan efek tersebut. Dalam kasus yang sedang dihadapi, Minos menganggap sangat disayangkan bahwa orang-orang ini adalah penjahat karena jika tidak, mereka dapat menghuni kota-kotanya. Akibatnya, kota-kotanya dapat meningkatkan kepadatan energi spiritual mereka dan menjadi tempat yang lebih menarik bagi orang-orang untuk berlatih, terutama bagi mereka yang berada di 4 tahap pertama. Itu tidak memiliki efek signifikan bagi orang-orang yang berada di tahap yang sama dengan mereka yang menghasilkan daya tarik spiritual, maupun bagi mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Namun meskipun demikian, itu sudah bermanfaat untuk berada di area seseorang karena dapat meningkatkan kecepatan kultivasi populasi. Oleh karena itu, Minos meratapi situasi saat ini. Jadi begitulah, Ruth mengerti mengapa Minos merasa sangat disayangkan bahwa mereka memiliki niat buruk terhadap dataran hitam dan mungkin tidak dapat mendengarkan suara akal sehat. Bahkan jika para migran yang tidak terlalu merepotkan itu tidak bergabung dengan tentara, kehadiran mereka di dataran hitam sudah dapat menghasilkan hal yang baik bagi pemerintahan ketiganya. Yah, tidak ada yang bisa dilakukan, orang-orang ini datang ke sini hanya karena rumor yang mengganggu ini, jadi mereka akan bertarung apapun yang terjadi, komentar Abi. Bagaimanapun, mari kita pulang. Mari kita biarkan para penjahat itu membangun kekuatan mereka sedikit lebih banyak sebelum kita bertindak. Ya, bab 1104 dia akan menjadi milikku sendiri. 3 minggu kemudian, pada titik ini, beberapa orang secara resmi ditempatkan di aula tahta kerajaan Black Plain, dengan Minos duduk di tahtanya, Abi di sisi kirinya di tahta yang mirip dengannya, dan Ruth di sisi kanannya. Selain trio ini, ada 15 kaisar spiritual lainnya di sana, semuanya mengenakan baju besi tentara Black Plain. Beberapa dari mereka diprofilkan di sisi kanan ruangan, memegang spanduk dengan lambang keluarga kerajaan. Lambang ini sedikit berbeda dari simbol Black Plain. Alih-alih hanya pohon emas, ada juga sepasang pedang dan seekor ular melilit batang pohon di dalamnya. Di depan orang-orang yang memegang spanduk seperti itu adalah individu lain, masing-masing dengan lambang yang berbeda pada baju besi mereka, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki ordo yang berbeda dalam pasukan. Selain orang-orang ini yang berdiri diam di sisi tempat itu, di tengah-tengah ruang di antara mereka, tangga menuju tahta dan pintu keluar dari tempat itu, ada seorang wanita berambut merah. Dia memiliki mata hijau muda dan mengenakan gaun putih yang indah dengan bukaan di sisi yang memperlihatkan sedikit kakinya yang berotot. Namun yang paling mengesankan, selain kecantikannya yang luar biasa, adalah levelnya. Level 68. Gloria, kamu menjadi lebih kuat dalam periode ini. Minos berkata dengan santai, tersenyum pada pendatang baru di kotanya ini. Sepertinya kekaisaran api tidak seburuk itu. Atau apakah bakatmu jauh di atas rata-rata? Setelah mendengar kata-kata Minos, Gloria memejamkan mata dan memberinya senyum pahit manis, merasakan campuran kegembiraan tetapi kekhawatiran pada saat itu. Sepertinya aku kalah taruhanku. Kamu mengatur semua ini untuk itu, kan? Dia melihat ke 9 orang dengan lambang berbeda di dada mereka. Masing-masing adalah seorang profesional spiritual dari 10 profesi spiritual yang berbeda,
dengan hanya satu hakim spiritual yang absen, sebuah profesi yang telah ditinggalkan dari taruhan Minos dan Gloria. Melihat orang-orang ini bersama dengan Dilian dan Regina di sisi kirinya, Gloria tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Minos lebih dalam. Sungguh menakjubkan, beberapa dari mereka sudah mendekati level 61. Dia kemudian melihat ke sisi kanannya. Ada juga 6 kaisar spiritual lainnya di sini. Mereka pasti prajurit. Selain itu, ketiga sejoli itu semuanya berada di tahap ketujuh. Matanya terfokus pada Ruth, yang saat ini telah mencapai level 61. Mengesankan, sangat mengesankan. Apakah dia telah memecahkan masalah di wilayah ini? Dia bertanya-tanya sebelum mendengar suara Minos. Seperti yang kau katakan, Gloria sayang. Semua prajuritku ada di sini untuk menandai kemenanganku dalam taruhan kita. Sekarang, kuharap kau telah datang dengan persiapan untuk tinggal di kotaku. Setelah mendengar itu, sebagian besar kaisar spiritual yang tidak tahu apa yang terjadi di sana akhirnya mengerti situasinya, saat mereka memandang Minos dengan kagum. Raja kita benar-benar mendominasi. Dia bahkan ingin membawa seorang uskup agung gereja spiritual ke haremnya. Fantastis. Begitulah seharusnya seorang pria. Dia tidak boleh diintimidasi oleh wanita manapun dan bertindak hanya sesuai keinginannya. Jika uskup agung menikahi yang mulia, dataran hitam akan menjadi lebih kuat. Berbagai pikiran terlintas di benak di sekitarnya saat Gloria menatap tajam ke arah Minos. Aku berjanji untuk datang dan tinggal di sini, bukan? Kalau begitu aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri dan berubah pikiran sekarang. Dia berjalan ke arahnya, tetapi tidak ada pengawal kerajaan yang mencoba menghentikan orang yang melakukannya kali ini karena mereka sudah tahu niat Minos terhadap wanita ini. Dia melangkah satu langkah di bawah tempat Minos dan para wanitanya berdiri dan bertanya dengan lembut. Tetapi apakah Raja Dataran Hitam akan menerima kehadiran seseorang dari organisasi lain yang lebih kuat darinya di wilayahnya? Kudengar dia cukup brutal dalam mengancam dirinya sendiri. Lebih kuat dariku. Minos tertawa, tidak menganggap ejekannya mengerikan. Aku tidak yakin tentang itu, Gloria sayang. Matanya terbelalak karena tertarik saat mendengar itu, tetapi dia tidak mempertanyakannya. Bagaimanapun, kau akan segera menjadi bagian dari keluargaku, bukan? Jadi tidak masalah jika ada seseorang sekuat itu di negaraku. Dia membuat 3 wanita di sekitarnya tersipu, satu menatap yang lain dengan malu, sementara kaisar spiritual di sana mencoba bernapas lebih rendah agar tidak menarik perhatian. Maaf, Gloria akhirnya mengatakan sesuatu. Minos, kata Abi lembut, menatapnya penuh arti. Kalian semua, keluar, kata Minos saat dia menyadari bahwa kedua wanitanya hampir kehilangan kesabaran. Kemudian, dalam sekejap mata, hanya keempatnya yang berdiri di sana, sementara suhu udara tampak sedikit mendingin. Minos, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Abi bertanya, aku tidak suka wanita ini. Dia menatap Gloria dengan dingin. Menyadari hal ini, Gloria mengerutkan alisnya dan melangkah terakhir menaiki tangga itu. Ada apa dengannya? Dia selalu tinggal bersamanya, tetapi dia bersikap seolah-olah aku menghalangi jalannya. Hanya karena kalian berdua aku menghabiskan 4 tahun menderita dengan pikiran harus berbagi dengannya. Minos kemudian mendengar suara Ruth. Sayang, kamu seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu di depan umum. Kita seharusnya membicarakannya secara pribadi terlebih dahulu. Tetapi kalian berdua sudah tahu niatku terhadap Gloria. Minos menatap setiap wanita yang ada di hadapannya, lalu fokus pada Gloria. Aku tahu kau punya perasaan padaku, begitu pula aku padamu. Jadi, aku tidak akan membiarkan kita terus membuang waktu. Aku ingin kau menjadi istriku yang ketiga, Gloria. Minos, Gloria tersipu dan melupakan Abi, merasa tersentuh. Tapi, bagaimana dengan kesulitan yang sudah kuceritakan padamu? Kita tidak bisa menikah begitu saja. Kesulitan-kesulitan itu tidak penting. Aku tidak butuh persetujuan siapapun selain persetujuanmu untuk menjadikanmu istriku. Jadi, selama kau mau, kita bisa menyelesaikan masalah apapun. Minos bangkit dari singgasananya dan berdiri berhadapan dengannya. Saat Gloria memikirkan kata-katanya dan merasa bahwa melakukan ini secara informal tidak akan menimbulkan masalah, Gloria mengepalkan tangannya lalu memeluk pria tampan di depannya. Kita bicarakan ini sendiri saja nanti. Bisiknya di salah satu telinga Minos sebelum mencium bibir yang telah diimpikannya selama berbulan-bulan. Gloria telah datang ke wilayah utara benua tengah 2 kali dalam 4 tahun terakhir.
Namun, terakhir kali itu hampir 1,5 tahun yang lalu. Jadi, selama ini dia menahan hasratnya, yang saat ini tidak tertahan, bahkan di hadapan Abi dan Ruth. Memem gelombang, dia mencium Minos dengan penuh gairah saat dia memeluknya, penuh hasrat untuk bersama wanita ini. Minos, Abi meneriakkan nama suaminya dan kemudian menggunakan salah satu tangannya untuk menariknya keluar dari pelukan Gloria. Gloria merasa marah karena momennya diganggu dan berkata, "Mengapa kamu melakukan itu? Kamu sudah bersamanya setiap hari. Tidakkah kamu merasa malu menghalangi kita? Aku sudah berbulan-bulan tidak melihatnya." "Apa?" seru Ruth. "Minos adalah suamiku, jadi bagaimana jika aku tinggal bersamanya setiap hari?" Abi mengikuti arahan suaminya, siap mengendalikan situasi karena Ruth tampak terlalu lemah untuk melakukan apapun. "Tetapi sejauh yang aku tahu, kamu orang luar. Jadi, aku tidak ingin kamu menciumnya di depanku." "Cek, kalau begitu, mengapa kamu tidak meninggalkan kami sendiri?" Gloria membalas, tidak bertindak terlalu jauh karena ini adalah rumah Abi, dan bisa dibilang, ratulah yang punya alasan di pihaknya. "Karena kau adalah istrinya, kau masih bernapas." Ia menatap dingin ke arah wanita cantik berambut biru di depannya. "Dasar jalang," pikir Abi dalam benaknya, merasakan gatal di tangannya untuk menamparkan wajah Gloria. Melihat tangan Abi bergerak, Minos teringat salah satu pertemuan pertama ratunya dan Ruth beberapa tahun yang lalu dan tersenyum. Ia bergegas dan berdiri di antara keduanya, segera menggunakan salah satu tangannya untuk memegang pergelangan tangan Abi yang bergerak. "Sayang, jangan sampai kita terbawa suasana," ucapnya lembut sambil memeluk mereka berdua. "Tes, Minos Stuart, aku tidak terima kau terus membawa wanita ke rumah kita." Abi menatap matanya tapi tidak menolak pelukannya. "Itu adalah sesuatu yang bisa aku setujui denganmu." Gloria berkata, merasa tidak enak karena harus menggunakan kata "setuju" dengan Abi. Namun, dia tidak bisa tetap bersahabat dengan ratu untuk waktu yang lama. "Tapi, aku yakin itu salahmu, bukan? Jika kau tidak membiarkannya begitu bebas, semua ini tidak akan terjadi. Apa katamu?" Abi melotot marah ke arah wanita di seberang Minos. "Jika aku bertemu Minos di tempatmu, dia tidak akan pernah bersama begitu banyak wanita. Dia akan menjadi milikku sendiri. Tapi kau, kau tidak bisa menahannya di rumah." Abi mencoba melepaskan diri dari salah satu lengan Minos untuk memukul wanita di sisi lain tubuhnya. "Kau, seorang wanita yang mencoba berhubungan dengan pria yang sudah menikah, mencoba mengajariku cara menahan priaku. Kau tidak berhak mengatakan kata-kata itu. Minos, lepaskan aku." "Wanita jalang ini pantas dipukul karena mengatakan kata-kata itu," kata Abi, marah. Pada saat yang sama, Gloria menahan diri untuk tidak memberi pelajaran pada wanita berambut biru ini, jadi dia hanya menggunakan kata-katanya untuk menyerang balik. "Yah, seseorang perlu mengatakan itu padamu karena kau jelas tidak tahu bagaimana cara menahannya." Dia mengendus Minos dan tertawa. "Aku bahkan bisa mencium bau wanita lain di tubuhnya." Kau benar-benar lemah." Ruth menyaksikan semua ini dari samping dalam diam saat dia ingat bahwa dia dan Abi pernah mengalami pertemuan yang menegangkan karena Minos bertahun-tahun yang lalu. "Abi posesif terhadap suami kita. Kalau saja aku lebih seperti dia, kita bisa membatasi dia sepenuhnya. Mungkin bukan hal yang buruk jika Gloria akan bergabung dengan kita. Setidaknya Minos akan punya lebih sedikit waktu untuk yang lain dan perlahan akan menerima gagasan untuk hanya bersama kita." Adapun Minos, dia tidak menikmati momen itu, jadi sebelum keduanya melanjutkan, dia memutuskan bagaimana cara menangani masalah itu. "Kalian berdua, segera hentikan apa yang kalian lakukan." "Tapi, Minos," dia memejamkan mata sejenak lalu bergerak cepat, melempar tubuh keduanya ke pundaknya. Setelah itu, dia menuju ke area permukiman istananya, diikuti oleh Ruth dari dekat. "Abi benar, kita butuh hukuman yang pantas," ucapnya dengan nada marah sambil melingkarkan lengannya di kaki keduanya. "Minos, hentikan, kau membuatku malu," kata Gloria, wajahnya sudah benar-benar merah, saat dia melihat para pejabat istana kerajaan memperhatikan mereka. Setengah jalan menuju rumahnya, beberapa pejabat dan prajurit di sekitar sana melihat Minos menggendong dua wanita di pundaknya, keduanya tampak sangat gelisah. Abi merasa kemarahannya pada Gloria sedikit mereda lalu berkomentar, "Sayangku, mengapa kau melakukan ini padaku? Wanita inilah yang perlu diberi pelajaran."
Aku hanya melindungi rumah kita. Cek, Gloria mengeluarkan suara lidah karena tidak senang tetapi tidak mengatakan apapun. Minos lalu berkomentar, Gloria benar-benar perlu dihukum karena memperlakukan ratuku seperti itu, tetapi kau tidak boleh bersikap seperti itu, Abi. Jika kalian tidak saling menyukai, kalian harus menyelesaikannya dengan berbicara. Aku tidak ingin ada kekerasan apapun di antara para wanitaku. Itu tidak bisa diterima. Itu, Abi mencoba berkata dengan suara pelan, tetapi segera menerima apa yang dikatakan suaminya. Dia kemudian berkata dengan nada menggoda kepada Gloria. Bagaimanapun, situasi ini bukan masalah besar bagiku. Jadi bagaimana jika orang lain melihatku digendong oleh Minos? Kami telah melakukan hal serupa di depan umum beberapa kali. Tapi bagaimana denganmu, Nona Uskup Agung? Kamu, Gloria dengan marah menatap mata Abi. Hehe, jika kamu terlalu malu, mengapa kamu tidak kembali ke Kekaisaran Api? Dengan begitu, kamu bisa. Abi, kata Minos, tepat sebelum mereka sampai di rumahnya. Ruth kemudian bertanya, sayang, apa yang ingin kamu lakukan? Kita akan meningkatkan ikatan kita, telanjang. Dia akhirnya meninggalkan nada marahnya, mengatakan ini dengan senyum licik di wajahnya. Kemudian, ketika kedua wanita di pundaknya berdiri membeku karena ragu akan apa yang akan terjadi, Minos membaringkan mereka berdampingan di tempat tidurnya. Setelah ini, ketika keduanya berbaring di sana, bersandar pada lengan mereka, menatap pria yang berdiri di hadapan mereka, Minos mulai melepaskan pakaiannya. Apa yang kau inginkan? Gloria menatap perut Minos yang terbentuk dengan jelas dan menelan ludahnya dengan penuh harap. Ia telah kehilangan keperawanannya kepada Minos saat terakhir kali ia mengunjungi Dry City dan memiliki beberapa pengalaman dengannya saat itu. Itulah salah satu alasan mengapa ia tidak marah dengan lamaran sebelumnya. Bukan hanya itu, tetapi karena ini, selama lebih dari setahun ia menjauh dari Minos, si rambut merah ini menemukan bahwa ia jatuh cinta padanya. Jadi, setelah melihatnya melepas pakaiannya di sana, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit terangsang. Namun, ia masih sedikit tidak nyaman karena kehadiran Abi. Abi juga sedikit tidak nyaman karena, selain Ruth, ia tidak pernah melakukan apapun dengan Minos di depan orang lain. Sayangku, kau, ia berkata tetapi dipotong oleh Minos. Ruth, lepas pakaianmu juga, kata Minos saat ia selesai melepas pakaian dalamnya, memperlihatkan kepada tiga wanita cantik yang bersamanya batang penisnya yang tegak penuh. Ia menatap mata Abi dan berkata, aku tahu kau tidak suka bersamaku dan orang lain, selain Ruth, secara bersamaan, jadi aku tidak akan melampaui batasku. Tapi aku ingin kalian berdua telanjang. Jadi kita akan bicara di bak mandi dan memperbaiki hubungan kita dengan telanjang. Itu hukumanmu. Sekarang, apakah kalian lebih suka membuka pakaian kalian, atau aku yang melakukannya untukmu? Dia menatap mereka masing-masing sambil tersenyum. Gloria lalu melepaskan gaun putihnya sementara Abi membuka tangannya untuknya. Jika ini hukumanku, lakukanlah, sayangku. Saat dia hendak melepaskan pakaian istrinya, Abi tiba-tiba bergerak, menjepit kakinya di belakang punggung Minos dan lengannya memegangi kepala Minos. Dia menatap Gloria dan meringis padanya sebelum menciumnya. Memem gelombang. Merasakan hal itu, Minos tertawa dalam hati, tetapi tidak menyerah. Ia ingin menghukum istrinya atas situasi sebelumnya, tetapi tidak dapat menolak kasih sayang istrinya. Jadi, ia membalas ciuman istrinya sambil cepat-cepat melepaskan pakaian Abi. Ketika mereka berdua benar-benar telanjang, Ruth tiba-tiba bertanya, apakah aku juga dihukum? Minos melepaskan ciumannya dengan Abi dan tertawa. Tidak, tetapi bukankah tidak adil bagiku untuk bersama mereka berdua seperti itu dan tidak denganmu, sayang? Itu, Abi mendesah, tetapi itu lebih baik. Minos kemudian menatap wanita berambut merah yang berbaring telanjang di sampingnya dan Abi, merasakan dorongan untuk melompat ke atasnya dan melahapnya. Tetapi ia menahan diri dan melambaikan salah satu tangannya. Bagaimana, Gul? Gloria pertama-tama menatap batang Minos yang berdenyut, menelan ludahnya, dan mengikuti arahannya, sementara Abi memegang tangan suaminya yang lain, berjalan menuju bak mandi di halaman kediaman itu. Setelah beberapa saat berbicara, mereka berempat sangat dekat satu sama lain di dalam bak mandi besar di rumah Minos. Suasana tegang telah berkurang drastis, tetapi masih ada keanehan tertentu di udara. Namun, sambil sesekali melihat pinggang pria itu, Gloria tidak lagi menahan diri dan berkata, Minos,
Bahkan jika kamu menghukum kami, kamu seharusnya tidak menderita karenanya. Mengapa kamu tidak membiarkanku mengurus situasimu? Dia kemudian menggerakkan salah satu tangannya ke bawah kaki kanan pria itu, dengan cepat menuju ke batang yang telah dia idamkan selama berbulan-bulan. Melihat ini, Abi segera bergerak dan menghentikan Gloria dari mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika ada yang harus mengurus penderitaan priaku, itu adalah aku. Minos menyipitkan matanya dan bertanya, kamu tidak keberatan melakukan itu di depan Gloria? Abi tertawa dan berkata, mungkin sedikit, tetapi kupikir dia akan kehilangan semua kepercayaan dirinya setelah dia melihatku melakukannya padamu, sayangku. Ruth tertawa ketika dia mendengar itu, menarik perhatian gadis berambut merah muda yang saat itu memiliki ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah dia telah ditantang. Aku meragukannya. Oh, Abi kemudian bergerak, membantu Minos untuk duduk di tepi bak mandi tempat mereka berada, dengan cepat mendekatkan wajahnya ke selangkangan Minos. Bokongnya yang sempurna menyembul keluar dari air saat dia melakukannya, memperlihatkan bunga kecilnya kepada Gloria dan Ruth dari sudut yang tepat. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, Minos menghentikannya dan berkata, "Yah, kurasa kau belum cukup dihukum, Abi. Jadi, sebagai hukuman terakhir, kau dan Gloria harus melihatku bercinta dengan Ruth." Ruth membuka mulutnya karena terkejut saat Abi menatap pria itu dengan serius. Namun dia tidak mempertanyakannya karena itu akan lebih baik daripada dia melakukannya dengan Gloria. Dalam sekejap mata, Abi dan Gloria sudah duduk di sana, menyaksikan Minos dan Ruth bercinta liar di pinggir bak mandi itu. Ruth sudah mengerang puas karena bisa bersenang-senang dengan lelakinya, tidak sedikit pun malu melakukannya di depan Gloria karena dia tidak melihat ada masalah dengan wanita seperti itu yang bergabung dengan dia dan Abi.